Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil karim, Ya bani Adam, Qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa Thalika khair, thalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Ahmaduhu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwa fa innahu la najata wa la najaha wa la falaha fid dunya wal akhirah illa bittaqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebab Dia Allah yang mempergilirkan waktu, hari, pekan, bulan, bahkan tahun. Hari ini kita dipergilirkan ketemu Jumat kedua setelah kita melakukan pertempuran sengit, peperangan dahsyat, yaitu pertempuran melawan diri sendiri. Yang hasilnya dari pertempuran itu Allah memberikan kita pakaian, Allah memberikan kita gelar, Allah memasangkan kita jubah yang disebut di dalam Al-Quran walibasut taqwa thalika khair, thalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Itulah pakaian yang terbaik, pakaian takwa. Dan itu adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi orang yang ingat. Olehnya itu dalam kesempatan Jumat di kedua di bulan Syawal ini, bulan yang disebut kita memasuki Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Sebagaimana ekornya kalajengking, dia mendongak ke atas. Begitulah perumpamaannya bulan Syawal, naik, meningkat. Dan hubungannya dengan ayat di dalam surah Al-A'raf bahwa Allah memberikan kita pakaian yang jangan kita lepas setelah bulan Ramadan. Jangan kita buka pakaian takwa itu setelah Ramadan, karena sesungguhnya itulah aset yang paling berharga kita miliki. Sebagaimana dulu ada orang tua kita, kakek kita nabuka pakaian takwa itu, dan disebut ayatnya setelahnya, Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum. Wahai anak cucu Adam, jangan sampai kamu diperdayai oleh syaitan sebagaimana bapakmu dulu. Apa yang diperjayai bapak kita? Dia terpengaruh syahwat perutnya. Dia terdorong syahwat perutnya, sehingga apa yang Allah halalkan sangat banyak isinya surga. Dia memilih yang satu pohon itu yang satu-satunya dilarang. Dia terdorong oleh nafsu perutnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Jangan kau dekati ini pohon ini. Kalau engkau dekati apalagi kau makan buahnya, kamu menjadi orang zalim.
Olehnya itu pakaian takwa ini harus kita kenakan. Jangan kita buka. Ketika kita jadi pedagang, pakaian takwa menghiasi diri kita. Pedagang yang jujur, yang timbangannya tidak dikurangi. Yang dia jual, dia jujur sesuai kondisi barangnya yang dia jual dengan apa yang dia ucapkan di mulutnya. Kalau dia seorang ayah, maka dia akan memakai pakaian takwa untuk membina putra-putri dan istrinya. Karena pakaian takwa ini adalah pakaian yang terbaik. Walibasut takwa disebut. Walibasut takwa dzalika khair, itulah lebih baik. Apa kandungannya pakaian takwa itu? Yang ketika Ramadan kita rajut, kita tenung, kita benangnya itu pakaian takwa, yaitu menaati perintah Allah. Benang itu membentang ke atas. Menaati perintah Allah itu karena dia dari langit perintah itu, maka benangnya itu membentang ke atas, dan itulah benang pertama. Benang kedua yaitu menjauhi larangan-larangan Allah, berkaitan yang ada di bumi itu kita jauhi, maka benang itu melintang ke samping. Dan inilah yang menghiasi pakaian yang kita pakai hari ini, pakaian yang zahir. Dia terbuat dari benang yang membentang ke atas dan benang yang membentang ke samping. Pakaian takwa juga begitu. Pakaian takwa juga begitu. Kita berhasil menjauhi yang dilarang Allah sebulan penuh di bulan Ramadan. Sehingga itulah kita diwisuda ketika Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka sempurnakanlah bilangan puasa kalian dan bertakbir-takbirlah kepada Allah atas petunjuk yang diberikan. Takbir di dalam zikir dia berkaitan dengan naik kelas. Zikir takbir berkaitan naiknya seorang posisi yang tinggi. Di mana penjelasannya zikir takbir itu bahwa seseorang itu naik peringkat. Diriwayatkan oleh An Jabir radhiyallahu anhu, kunna idza sa'idna kabbarna, idza nazalna sabbahna. Saya pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kendaraan kami menaiki tempat yang tinggi, maka zikir yang kami baca bersama Nabi, saya dengar Nabi mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pula lah zikir dibaca kalau kita naik mobil, naik motor, mendaki, atau kita lepas landas pesawat kita, itu yang dibaca. Menghilangkan rasa takut, cemas, turbulensi. Maka yang dibaca adalah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Jabir mengatakan, Isa sa'idna kabbarna, Isa nazalna sabbahna. Kalau kendaraan kami menurun, Nabi mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini menandakan bahwa kita bertakbir-takbir kemarin ketika Idul Fitri adalah kita mendapatkan kemenangan. Bahwa ketahuilah jamaah, ada ungkapan yang sangat populer, merebut kemenangan itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan kemenangan. Kita ini dalam kondisi mempertahankan kemenangan. Sebab 11 bulan ke depan ini, kemenangan ini di Idul Fitri, kemenangan ini melawan hawa nafsu. Nafsu dilawan dua. Karena yang membinasakan anak cucu Adam itu dua nafsunya. Nafsu perut dan nafsu dibawanya perut. Di bawah perut ini berbahaya. Karena anaknya Nabi Adam itu juga tergelincir melakukan dosa karena nafsu di bawah perut. Ketika Habil dibunuh oleh Kabil gara-gara mereka berselisih. Karena salah satu kembarannya Kabil
Dia ingin nikahi namanya Iklimah. Iklimah, sementara Habil, ya dia kembarannya adalah Labudah. Datanglah setan menggodanya. Jangan kamu milih perjodohan yang ditentukan ayahmu itu Adam. Jangan. Iklimah lebih cantik daripada Labudah. Proteslah engkau. Maka proteslah ini Kabil. Protesnya kepada ayahnya Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam setelah itu dia minta petunjuk kepada Allah. Ya, tidak lama kemudian turun petunjuk bahwa suruh mereka berkurban. Siapa nanti yang diterima kurbannya, itulah yang bebas menentukan siapa yang dia mau nikahi. Habil berkurban dengan hewan ternak terbaik yang dia miliki. Sementara Kabil berkurban tanaman yang dia miliki. Karena satu peternak, satu pekebun. Tapi peternak ini yang terbaik dia kurbankan. Sementara petani ini, pekebun ini, dia berkurban dengan tanaman yang tidak pantas dikurbankan, dipersembahkan kepada Allah. Dan tidak diterima kurban. Lantas disitulah Habil menentukan bahwa saya menikah dengan Labudah. Maka timbullah perbuatan dosa yang dipicu oleh syahwat di bawah perut, yaitu kemaluan. Dan kita ini sudah berhasil mengendalikan syahwat di bawah perut. Karena di bulan Ramadan itu halal istri kita di siang hari kita tidak mau menyentuhnya. Halal pasangan hidup kita di siang hari kita tidak berjima. Karena kita kendalikan nafsu kita 1 bulan penuh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau setelah Ramadan ada di antara di sini tugas keluar kota, dia menginap di satu wisma penginapan atau hotel, ada yang mengetuk-ngetuk pintunya, seorang perempuan yang tidak menutup auratnya, maka yang telah berhasil mengikuti kodiklat pendidikan Ramadan 1 bulan, maka sangguplah dia tolak. Dia pasti bisa mengatakan, wahai perempuan, istriku 1 bulan penuh saya tidak menyentuhnya di siang hari, padahal dia halal bagi saya. Sementara engkau, kita tidak diikat dengan tali pernikahan, engkau haram bagi saya. Karena itulah jamaah, pakaian takwa itu adalah benteng terkuat. Pakaian takwa ini jangan sampai dilepas. Karena 11 bulan ke depan ini adalah pembuktian bahwa kita berhasil mendapatkan gelar. Yang gelar itu nanti dibawa sampai hari kiamat. Gelar itu yang membawa kita memasukkan di dalam surga. Takwa. Apa itu definisi takwa? Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah berusaha keras menjauhi segala larangan-larangan Allah. Apa larangan Allah? Banyak ya larangan Allah, tapi lebih banyak yang dihalalkan. Minuman yang diharamkan, minuman keras, narkoba, yang lainnya banyak sekali. Sebagaimana orang tua kita dulu, lebih banyak yang dihalalkan isinya surga. Dan dia karena tergoda nafsu perutnya, dia memilih yang satu itu yang ini. Olehnya itu kenapa khatib setiap mimbar Jumat, ittaqullah, wahai jamaah bertakwalah kepada Allah. Karena ini sebaik-baik pesan kepada sesama saudara. Dia kalimat ringkas, jawamiul kalim. Ringkas tapi maknanya sangat luas. Kalau kita seorang, apapun jabatan kita, maka pakaian takwa ini menjadi pelindung kita dari perbuatan maksiat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada pernah sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'malu ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi? Amantu billah tsumma istaqim. Engkau beriman kepada Allah,
kemudian kamu istiqamah dengan iman itu. Ada juga hadis yang mengatakan adwamuhu wa inkal, yaitu amal yang sedikit dan terus menerus. Apa amal sedikit? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini jamaah salat Jumat rahimakumullah sedikit. 24 jam Allah kasih waktu dalam satu hari. Kalau dibagi ini salat 5 waktu, 15 menit satu salat, maka hanya kita menyisahkan waktu untuk sujud kepada Allah yang wajib hanya 75 menit. Maka 22 jam lebih itu kita pakai untuk istirahat, kita pakai untuk mencari nafkah, kita pakai untuk bersenda gurau dengan anak keluarga, kita pakai untuk dunia, dan 75 menit itu kita pakai sujud kepada Allah. Itulah amal yang masuk dicintai Allah, sedikit dan terus menerus. Apalagi yang dicintai Allah? Nabi SAW bersabda, man sama Ramadan thumma atba'u sitta min Syawal faka'annama siyamud dahr. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutkan 6 hari, tidak 30 hari, 6 hari, berarti 1/4-nya daripada 1 bulan. Allah minta kita untuk puasa, maka seolah-olah kita puasa 1 tahun pun. Ambil kebagian di sini jamaah, karena inilah modal kita. Biarlah orang yang terkaya di dunia itu dipegang oleh orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Biarlah orang yang menganggap dirinya paling hebat, memiliki persenjataan yang kuat itu, seperti Amerika dan sekutunya, dia mengklaim dirinya paling kuat. Tapi ketahuilah, dialah orang yang paling lemah. Disebut dia kamathalil ankabut, dia seperti laba-laba. Kamathalil baitil ankabut, seperti sarang laba. Kita ini paling kuat karena sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, istiqamah menyembah Allah Subhanahu. Karena itulah yang diminta di dalam Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah istiqamah. Orang-orang yang dapat jalan lurus itu adalah alladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang diberi nikmat. Kalau yang di ayat yang lain, yang diberi nikmat oleh Allah disebut dia secara detail, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu para nabi. Siapa para nabi? Itu contoh yang 25 nabi dan rasul. Di mana posisi kita? Apakah posisi kita dalam keadaan sakit? Maka contohlah Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana dia memilih, dia bersabar daripada sakitnya. 20 tahun dia diberi sakit oleh Allah. Ketika umur sakitnya 15 tahun, istrinya membujuk dia, wahai suamiku, berdoa kepada Allah supaya Allah sembuhkan engkau. Tidak, wahai istriku, Allah telah memberiku banyak kesehatan dan dia memberiku banyak nikmat. Nanti Nabi Ayub berdoa di usia sakitnya 20 tahun. Dia berdoa, Rabbi anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Tuhanku, aku terkena penyakit sementara engkau maha penyayang di antara penyayang. Di mana posisi kita? Apakah seorang pemimpin? Contohlah pemimpin yang taat kepada Allah. Zulkarnain dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dia memerintah angin, menguasai binatang-binatang, tapi dia tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seorang yang papa, miskin, maka contohlah Luqmanul Hakim, seorang budak, seorang pembantu, tapi namanya disebut di dalam Al-Quran sebagai seorang yang bijaksana. Karena itu pertahankan pakaian takwa ini, karena dia aset yang paling berharga kita miliki. Dengan apa dipertahankan itu? Kita senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sedikit ini. Sedikit diperintah Allah, disuruhkan kita salat tidak 50 kali,
puasa tidak setiap tahun, hanya satu kali, satu tahun, satu bulan dalam satu tahun. Datang juga puasa sunnah. Kalau kita mau tambah ketakwaan kita, karena iman itu kata ulama yazidu bitta'ah wal yanqus bil ma'siyah. Iman itu naik frekuensinya, naik pangkatnya. Sebagaimana di dunia ini ada pangkat-pangkat. Di dalam jabatan itu ada pangkat-pangkat. Di dalam iman juga ada pangkat. Ada pangkat nabi, ada pangkat rasul, ada ulul azmi minar rusul. Dan itu disebut di dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu disebut di dalam. Itulah rasul-rasul terdahulu, diberikan sebagian yang lain keutamaan sebagian yang lain. Demikian juga manusia, diberikan juga ada yang miskin, ada yang kaya. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersabar kalau dalam keadaan miskin, dan kalau kita bersyukur, kita menjadi hamba Allah yang senantiasa kaya, kita bersyukur. Karena ada ungkapan ulama mengatakan, yang mana lebih baik? Orang kaya yang bersyukur dengan orang yang miskin yang bersabar? Jawabannya menurut ulama, lebih tinggi posisinya orang kaya yang bersyukur daripada orang miskin yang bersabar. Kenapa? Kalau orang kaya yang bersyukur, maka kesyukurannya itu dia menyebar kemana-mana. Dia ada pada pembangunan masjid, ada pada bantuan orang-orang yang miskin. Orang kaya yang bersyukur itu tidak dirinya sendiri. Sementara orang miskin yang bersabar hanya untuk dirinya sendiri. Ketika seorang bapak bertanya, adakah makanan pagi ini wahai ibunda? Bapak itu diberi jawaban, sepertinya tidak ada makanan hari ini. Maka orang miskin itu berjawab, kalau begitu kita bersabar hari ini. Maka sabarnya itu hanya berefek kepada dirinya sendiri. Tapi ketika orang kaya yang bersyukur, dia mendapatkan keuntungan dari dagangannya, dia laku tanahnya, maka dia mengatakan, kita keluarkan ini untuk pembangunan Masjid Nurul Bahri, kompleks angkatan laut. Kita gunakan ini untuk pembangunan pesantren, karena kita mau disebut di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku itu yang bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu adalah orang kaya yang membantu fisabilillah orang-orang yang di sekitarnya yang butuh-butuhkan. Jamaah penutup, semoga kita ini senantiasa menjaga pakaian takwa ini, yang zahir maupun yang batin. Dan insya Allah kalau ini kita kenakan sepanjang hidup kita, kitalah calon-calon penghuni surga yang kelak bersama Nabi minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.